sana dia sai sonangau sai monangau Tuhaku dona mandongania nape maraga mararo tua si polisi saya mengunjungia sonang doa menang doa Tuhaku dona mandongania hupuji ho Tuhaku hupuji basami sai tuho basah toku manangana dia. Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah saat ini dan juga Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan yang beribadah di dalam rumah melalui live streaming ataupun channel YouTube. Mari kita puji Tuhan, kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan ayat 2. Yang besar
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1 dan 2. Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis dalam titah ketiga dan artinya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, dan menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Allah Tuhan kita. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 240 ayat 1 dan ayat 2. Kasih selamat yang tak kejumpa.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan pada hari ini, yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 31, ayat 4 sampai dengan ayat 14, kita baca secara responsoria. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria.
Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, "Ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita." Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perempuan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta gereja yang disampaikan seorang jemaatnya, majelis. Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kami akan membacakan warta jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi, Distrik 18 Jabartengdi pada hari ini, Minggu 3 Januari 2021, Minggu setelah Tahun Baru. 2.1 Sermon Parhalado. Sermon Parhalado pada hari Selasa 5 Januari 2021 diliburkan atau masohot. Kemudian 3.2 Persembahan bulanan. Pada hari Minggu 10 Januari 2021 yang akan datang, dalam kebaktian pagi dan siang, kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Januari 2021. Marilah kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Kemudian pemberitahuan angka 5.1 Berita kelahiran. Pada hari Selasa 22 Desember 2020 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra kepada keluarga Sintua JN Panjaitan Eskom Ibu E. Boru Nababan SH yang beralamat di Jalan Komplek Bukit Cimindi Raya, WEK 4. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya, angka 5.2 Pemberkatan nikah. Atas kasih karunia Tuhan Yesus telah menerima pemberkatan nikah Saudara Christian Edward Panjaitan, putra dari Bapak Sergio Panjaitan, Ibu Dinar Hotmaida Natalia Boru Simanjuntak, yang beralamat di Jalan Pematang Panjang, Desa Cinta Damai, Indrapura, anggota Jemaat HKI Indrapura, Resort Indrapura, dengan Saudari Elsari Boru Pasaribu, putri dari Bapak Sintua Harlen Pasaribu, Ibu Lasma Boru Hutahayan, yang beralamat di Komplek Cilamai Permai, WEK 7. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Desember 2020 bertempat di Gereja HKBP Haunatas, persiapan Resort Haunatas. Selanjutnya angka 5.3 Berita duka cita. Pada hari Kamis 31 Desember 2020 yang lalu telah meninggal dunia Ibu Parsaulian Boru Gultom, Nyonya Sintua A. Siregar Opu David Boru, lahir 15 Mei 1943, tutup usia 77 tahun, beralamat di Asrama Basis Sudirman WEK 1. Pada hari Sabtu 2 Januari 2021 telah dimakamkan di TPU Kerkop Lewi Gajah Cimahi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya angka 5.4
jemaat yang pindah. Terhitung hari ini, Minggu 3 Januari 2021, telah pindah keanggotaan jemaat keluarga Nyonya Simbolon Boru Malau Wek 7 ke Gereja Katolik Baros. Selanjutnya, angka 5.5 ibadah sore. Pada hari Minggu 10 Januari 2021, minggu depan, ibadah sore ditiadakan karena ada kegiatan perayaan Natal seksi perempuan. Terakhir, angka 5.6, jadwal ibadah. Ibadah kita minggu depan 10 Januari 2021 pukul 7.30 WIB, yaitu WEK 4, WEK 6, dan WEK 9. Kemudian minggu siang pukul 10.30 WIB berbahasa Batak, WEK 1, WEK 7, dan WEK 8. Untuk WEK 2, WEK 3, dan WEK 5 dipersilahkan untuk ibadah pagi atau ibadah pukul 10.30 ataupun melalui ibadah live streaming. Demikian warta kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan lupa kita tetap melakukan protokol kesehatan. Horas Madihita, Shalom. Kita angkat pujian nomor 4 dari Kidung Jemaat 427 ayat 1 dan ayat seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam. Selamat tahun baru. Baik,
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam semangat kita, ini adalah minggu pertama di tahun yang baru yang Tuhan telah berikan kepada kita tahun 2021 ini. Dengan topik pada minggu ini, kekayaan kasih karunia Tuhan, maka firman Tuhan yang menjadi nats berita kabar sukacita bagi kita diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang pertama, dibuka dari ayat 3 sampai dengan ayat 14. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dengan responsoria. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadikan anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Dan di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Itu. Ya, demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Memang agak sedikit, boleh saya katakan, tidak seru ketika kita masuk dalam tahun yang baru ini, karena sebahagian besar dari kita, boleh saya katakan, tidak bisa menikmati indahnya Natal pada hari-hari yang kemarin, dan tidak bisa menikmati tahun baru seperti hari-hari yang kemarin. Ya, kita tahu Bapak Ibu, penyebabnya adalah bagaimana virus ini, ya sebenarnya memang kalau secara manusia bosan kita mendengarkan tentang virus ini, benar gak Bang Ida? Betul. Tapi apa boleh buat? Tetap kita diingatkan, baik secara media online, baik secara media maya, baik secara virtual, baik secara khotbah, tetap kita diingatkan bagaimana kita menjaga dan selalu menaati 3M. Kalau Epurus pada tanggal 1 Januari itu
mengatakan 4M, yaitu dilarang berkerumunan. Ya. Nah, mau tidak mau, itulah kenyataan hidup. Banyak sekali rencana-rencana yang kita sudah rencanakan jauh dari lama kian. Kalau bisa tahun 2020, Natal nanti tahun 2021, tahun baru, pulang kampunglah dulu. Ada yang batal karena itu. Ada yang tidak bisa berangkat karena itu. Tapi saya telepon kemarin di Sidikalang, di kampung opung kami, banyak katanya perantau pulang. Ya, dan ketika mereka pulang, banyak yang beribadah datang ke gereja. Tapi yang lucunya justru orang yang perantau yang pulang itu datang ke gereja tanggal 31 Desember, parhutai dan minggu. Gak tahu apa mereka takut atau tidak, saya tidak tahu. Ya, tapi itu yang menjadi kenyataannya. Nah, saudara-saudara, begitu juga dengan keinginan-keinginan kita yang mungkin di tahun 2020 oleh karena pandemi ini banyak yang tidak terrealisasi. Ya, salah satunya kita harus akui seperti yang sudah terjadi, yang ada di hadapan kita, bahwa ekonominya juga sedang agak menurun drastis. Itu terjadi. Ya. Daya beli masyarakat katanya turun drastis, ya. Tapi saya lihat pada tanggal 30 dan 31 Desember yang kemarin, ya, banyak orang berbondong-bondong ke pasar untuk membeli bahan kebutuhan, ya, untuk persiapan mereka untuk tahun baru. Ya. Puji Tuhan, ekonomi sudah mulai agak menaik, tapi walaupun seperti itu kita tetap menjaga jarak. Saudara-saudara, begitu juga dengan keinginan-keinginan kita, bagaimana kerinduan kita yang belum terrealisasi di tahun 2020, hendaklah di tahun 2021 ini kita berdoa kiranya Tuhan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita, kerinduan kita. Tidak bisa dipungkiri, salah satu keinginan manusia adalah menjadi kaya. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang mau dia menjadi miskin. Ate, mau miskin gak Amang Inang? Mau miskin gak Inang? Enggak, betul? Mau miskin gak Amang Inang? Enggak. Mau miskin Amang Inang? Mululu mama orang menghidati. Iya kan? Karena apa? Karena memang kalau dikatakan munafik orang yang gak mau kaya, betul. Memang orang mengatakan tidak semuanya bisa dibeli dengan uang, tapi dengan uang bisa dibeli. Itu kenyataan sekarang. Bahkan ada beberapa orang, dan jika disurvei, mungkin kita disurvei sekarang Bapak Ibu, apakah kekayaan itu membuat kamu bahagia? Bisa saja sebahagian besar dari kita akan menjawab, ya. Kekayaan itu akan membuat kita bahagia. Itu biasa itu, memang sah-sah saja. Karena kita masih hidup di dalam dunia ini. Karena itu adalah salah satu yang kita capai di dunia ini adalah meraih harta yang ada di dunia ini. Bahkan tidak bisa dipungkiri juga, sebahagian orang justru yang menjadi moto hidupnya adalah menjadi kaya sekaya-kayanya. Karena itu adalah tujuan daripada hidupnya. Pulau Gudak kepeng tak? Mau beli sesuatu bisa. Dulu masih saya ingat waktu saya di Batu Raja, Mang Inang. Kalau harga karet memang rata-rata di situ hidup orang petani karet. Kalau harga karet itu di atas 20.000, marhaleluya lah para petani karet. Kalau per kilo dia 20.000, 22.000, pernah itu sampai sekitar 24 atau 25.000. Kalau mobil di showroom cepat itu kosong. Ada dulu yang paling senang kenal di situ.
Dia bawa uang 1-2 tas. Dia pergi ke satu showroom mobil. Sampai di showroom mobil, si sales menerima dia dengan sukacita. Selamat siang Pak, ada boleh yang saya bantu? Apakah ada rencana mau beli mobil? Ya, katanya. Mobil apa Pak kira-kira? Itu, mobil yang di ujung itu yang warna silver itu katanya. Oh itu Pak, mobil yang harganya 400 kita. Emang saya peduli? Nah ini uang, tas 2, hitung. Kalau kurang bilang sama saya, kalau lebih ambil kembaliannya. Pokoknya saya mobil itu dalam setengah jam, pokoknya itu harus keluar katanya. Heran saya lihatnya. Itu kalau banyak uangnya. Mau pergi ke luar negeri, ya sah-sah saja menikmati kehidupan. Ya. Tapi ada juga orang yang punya uang tapi tidak dinikmati kekayaannya, ada. Pelit terhadap sesuatu, jangankan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan dirinya pun mungkin dia pelit. Ada tipe orang seperti itu. Ada juga tipe orang gak punya apa-apa tapi sok berlagak kaya, ada. Biasanya halak pamanggang dari molo makata di lapo tuak. Ya, molo di lapo tuak dak kuboto sering doha mo kamanginang di lapo tuak akamang. Bigi hamu man molo di lapo tuak makata molo nga mabu imana, molo nga hona impusi bius nei sato nga mabu ngamar petor hira-hira uluna pitor mata manggang doi. Apalah bupati tulang di amang boruku ma amang boru ni laiku lain di na boruku na boru ni opuku siapu dan Martino duhun ngagejang be. Apa binereng jabuna neng rupak. Begitu. Nah tetapi saudara-saudara, walaupun ada filosofi mengatakan bahwa uang bisa membeli segala-galanya, dan ada juga yang mengatakan tidak segala-galanya dapat dibeli dengan uang, tetapi satu yang tidak bisa dibeli dengan uang adalah kebahagiaan. Itu tidak bisa dipungkiri. Tapi kita harus lihat kebahagiaan seperti apa. Kalau kebahagiaan duniawi bisa dibeli dengan uang, tapi kalau kebahagiaan secara rohani tidak akan bisa dibeli uang. Itu firman Tuhan pada saat ini. Paulus membedakan kebahagiaan secara duniawi dan kebahagiaan secara rohani. Dia bedakan itu. Kenapa? Karena memang dia melihat bahwa salah satu kepuasan duniawi dalam sifat manusia adalah memiliki kepuasan, kebahagiaan dalam duniawi, tapi tidak menjamin seutuhnya apa yang dia miliki dalam dunia ini menjamin dia tetap bahagia. Bahkan justru kebanyakan orang yang kaya, yang punya uang, ada dari beberapa mereka yang tidak merasakan kebahagiaan. Ya. Ibaratnya songo kita mau dihalak batak dangi. Edang adong lapatanna tidak ada gunanya kita kumpuli harta. Bahagia kita mengumpuli harta itu, tapi lupa kita atas kebahagiaan keluarga. Lupa kita mengajarkan anak-anak. Lupa kita merangkul, mendekatkan diri kepada anak-anak. Ujungnya holam mate hita marbada mageleng tai alani warisan. Ada seperti itu, ada. Ya. Satu sisi orang tuanya merasa dia bahagia meraup uang sebanyak-banyaknya, tapi satu sisi lupa dia bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya tidak hanya bisa didapat daripada harta duniawi ini. Nah, Paulus juga seperti itu, saudara-saudara. Latar belakang surat yang dikirimkan kepada Efesus adalah ketika Paulus melihat bagaimana para orang-orang yang ada di Efesus pada saat itu merasa dirinya bahagia karena mereka tanda kutip diperbudak oleh apa? Oleh karena keyakinan mereka, oleh karena gaya hidup mereka yang sebenarnya mereka katakan mereka bahagia, tapi tidak menunjukkan kebahagiaan secara rohani. Enamora do halak na di Efesus. Mereka kaya, tapi
Tapi satu sisi mereka juga miskin di dalam nama Tuhan. Terbukti mereka menyembah dewa-dewa orang Yunani, yaitu dewa Artemis. Apa itu dewa Artemis? Adalah dewa kesuburan yang mereka sembah pada saat itu. Itu sebabnya Paulus melihat kasihan amang asini rohai mamora donian halakon di arta alai pogos di bagasan partodion. Ya sama seperti hidup kita di dunia ini. Jangan katakan amang indang bahagia kita secara harta, tetapi secara rohani, secara partodion pugos tumago do hitam mamora di partodion alai nangpe mapugos di arta. Kenapa? Karena tidak bagi semua orang yang beriman harta itu memang perlu. Tidak bisa dipungkiri harta itu perlu. Titik, perlu. Tapi tidak bisa menjamin kehidupan kita untuk bahagia secara rohani, bahagia secara iman. Makanya Paulus mengirimkan surat ini kepada Paulus. Dia mengatakan, terpujilah Tuhan Allah Bapa di surga, karena Dia telah memaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Dia buka itu. Puji madebata ala nunga di lehot tuhita silehon-lehon nagok nasian banua gijang. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Allah telah menunjuk kita sebelum dunia ini dijadikan. Berarti ternyata menjadi orang Kristen adalah orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang telah dikaruniakan. Makanya bangga kita menginap. Asnats ini telah dikatakan sebelum dunia dijadikan kita sudah dipilih untuk menjadi hidup memiliki anugerah dan berkat dan juga karunia yang diberikan oleh Kristus kepada kita. Sehingga ketika kita hidup di dunia ini, Tuhan menuntut kita agar kita hidup kudus, tidak bercacat di hadapannya, karena kasih Yesuslah yang telah memilih kita. Semula kita hidup dari anak-anak yang penuh kegelapan, yang tidak mengenal Kristus, yang tidak mengenal keselamatan, tetapi oleh karena pengasihan Allah di dalam Kristus yang kita telah rayakan kelahirannya, firman yang menjadi manusia, Tuhan dan juru selamat kita yang hidup, kita telah dikaruniakan, kita telah diangkat, kita telah diambil, kita telah dicangkokkan menjadi anak-anak terang, anak-anak karunia-Nya. Sebab di dalam Dia, di dalam darahnya, dalam ayat 7, kita telah memperoleh keselamatan, pengampunan dosa, penebusan menurut kekayaan dan kasih karunia Tuhan Yesus. Luar biasa, saudara-saudara. Jadi mulia tema dohono tatu di bata. Songon edei dang alani gogoki boyau mardalan di ngolukon out sogodang basami dang boyau songonon, kan begitu ya. Di buku edetai out soasi roham out sodenggan basam hudia au itu tahe na tua tu dia au ya. Alani godang basam dohor asine roham ya, malua au itu. Nah itu sebabnya di dalam tahun yang baru ini Amang Inang, kalau kita melihat di dalam acara pukul 00 yang telah kita baca, yang telah kita bersama-sama ibadah pada malam tahun baru kemarin. Beribadah di tahiyamu pukul 00, isina semua beribadah. Aku pahupuman, hupaksa dua say beribadah. Do benok kunai asadu halakon ai biasa na murum du halakon araku. Lawa tu pasar ro dana naduan ijalo kembang api ngapas bion manong tahe mabay kalaku dang mudug tahe naraku upaksa hale marke bang api ngamo do sonon ay men kembang api niku upaksa halaki beribadah merede memuliakan nama Tuhan. Ibu to hamu do jamita na pingkul nololi siat je sayai
Aku akan memberkati engkau dan aku akan berjalan di hadapanmu. Itu kan khotbah itu. Dan bahkan khotbah tanggal 1 dari Bilangan, di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debatamaho, di sodako Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohala bidaho, di dopako Tuhan debatama bohina tuho jala di pasar homandamena to tim. Tuhan memberkati engkau dan melindungi kau. Itu khotbah kita. Itu yang menjadi dasar firman Tuhan pada tahun baru itu. Itu sebabnya Mang Inang, dalam nama Tuhan Yesus kita pegang teguh bahwa oleh karena pengasihan Tuhan Yesus, walaupun kita menghadapi situasi sulit dalam tahun-tahun ini, tapi percayalah Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan melindungi kita. Nah, untuk itu saudara-saudara, firman ini mengingatkan kita, kejarlah kebahagiaan rohani. Dengan cara apa? Dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan cara berdoa senantiasa kepada Tuhan. Mangulu mahodi bagasan tangyang. Ai tangyang ido ngulum ngulumido tangyang. Doa itu adalah hidupmu, hidup itu adalah doamu. Hendaklah selalu kau berharap kepada Tuhan, meminta perlindungan kepada Tuhan. Ingatlah, dialah keselamatanmu, dialah sumber kebahagiaanmu. Ya. Mulumadili huamang. Kalau engkau menemukan sebuah pergumulanmu, datang kepada Tuhan. Ya. Kalau ada persoalanmu, datang kepada Tuhan. Ya. Dang na tu portibio kita mangalu-alu, dang adong lapatan nih. Dang tu hajol mau kita mangalu-alu, dang taralusan lain. Dia tidak akan bisa menjawab jika kita mangalu-alu kepada orang lain. Tetapi ketika kita datang mendekatkan diri kepada Tuhan, kita kunci kamar kita, kita tutup kamar kita, kita menangis di hadapan Tuhan, kita bersujud, bertekuk lutut, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, borat nai nahu taunon alai uborat dope si taunon bi ali Tuhan Yesus nang pesongoni palua au. Maka percayalah, kebahagiaan yang Anda temukan adalah bagaimana betul-betul bersekutu kepada Tuhan. Karena apa? Karena di pasal 13 sampai ayat 13 sampai ayat 14 firman Tuhan berkata pada saat ini bahwasanya Roh Kudus itulah akan yang menjamin keselamatanmu, menjamin kehidupanmu, menjamin penebusanmu. Itulah yang menjamin kebahagiaanmu. Nah, nuai di bagasan tahun baruan, di dalam tahun yang baru ini, Bapak Ibu, sudah katakan kepada dirimu, jangan menitik beratkan ketakutanmu kepada COVID ini. Ay molo saya pinikira COVID on lembabi riba lemar sahid. Dan itu sarupa do akalan siaw namang tahi awasi dor haku akan naborhat lan siaw. Hola somar sermo kalakot tahi nga gudang namar hodok-hodok kaya halako namang tahi narako asiro ha. Ay sipatan dong dibayan virtual mahamu abe. Habe gapte dua kaya na tuton. Saya bawa tomar HP do segala macam, ya. Alannya karena memang natua-tua sama seperti natua-tua. Ibaratnya orang tua Mang Inang udah tinggal di kampung, kalian suruh tinggal di rumah kalian di Bandung ini. 1 minggunya dia tahan, minggu kedua mangido mula doe. Puasa. Dohonon tamanang, nasumasi lo tua matuau, isom maho, ngapain kau di kampung? Mengulah honong luja ho, isok ko mangat hidup tenang. Bukan. Molo mangido mula na tua-tuai, paulak ka. Kenapa? Kebahagiaannya, adaptasinya bukan di rumahmu, tapi di mana? Di kampungnya. Dia menemukan kebahagiaan di kampungnya. Isi dodong anda. Di situ garejana. Ate, dangino? Di situnya teman-temannya. Walaupun kita katakan, Inang, mama, jangan di situlah. Salah mo disi. Isa nong mendongani ho, isa nong mangabi ko mala molomada buho, isa nong mangaliak ko mangan.
dang pola pikiranmu. Hola di doi mana mula mawamang manukku di san molina manuk ne do mabes seorang rohana. Ya. Karena apa? Karena memang kebahagiaannya bukan karena dia mau menikmati makanan yang enak, kita kasih uang, kita kasih baju yang bagus, kita kasih kendaraan segala macam. Tidak, karena kebahagiaannya sudah dia dapatkan di kampung halamannya. Begitulah kita. Jangan paksa kita bahagia di dalam dunia ini, Amang Inang. Tapi kalau kebahagiaan kita itu adalah betul-betul sudah dekat kepada Tuhan, maka Tuhan adalah sumber kebahagiaan kita. Amin. Bapa dalam surga, dalam nama anakmu Tuhan kami Yesus Kristus dan Juru Selamat kami yang hidup, segala puji, hormat dan terima kasih kami hantarkan ke hadirat-Mu ya Allah Bapa kami di dalam minggu pertama tahun yang baru ini, tahun 2021. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan, Engkau mengaruniakan kami mahkota kehidupan, Engkau memberikan kami keselamatan dan juga anugerah yang luar biasa. Kami dapat berkumpul bersama-sama dengan saudara kami, walaupun dalam situasi sulit pada saat ini, tapi kami percaya bahwa tangan-Mu adalah yang melindungi kami, menjauhkan kami dari mara bahaya dan senantiasa tetap memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur firman Tuhan pada saat ini yang mengingatkan kami bahwa kekayaan kami yang sesungguhnya adalah berada di dalam kasih karunia Tuhan, dan kebahagiaan kami yang sesungguhnya adalah dekat dengan Tuhan dan tetap hidup di dalam jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami agar kami tidak selalu hidup untuk hanya mencari harta duniawi ini, mencari kebahagiaan dunia ini, karena dunia ini tidak menjamin kami bahagia secara rohani, bahagia secara spiritual. Tetapi terima kasih Tuhan, di tahun yang baru ini Engkau mengingatkan kami agar kami senantiasa hidup di dalam damai sejahtera yang dari Tuhan dan tetap menjadi berkat bagi orang lain. Hamba mendoakan berkat-Mu turunlah kepada para jemaat-Mu hari ini Tuhan, dan juga kepada jemaat-jemaat-Mu yang beribadah secara live streaming. Berkati mereka Tuhan, pribadi lepas pribadi, berkati mereka di dalam keluarga, berkati mereka dalam pekerjaan, berkati mereka di dalam perjalanan mereka Tuhan, yang pulang ke kampung halaman dan yang merencanakan untuk pulang kembali ke kota Cimahi dan di Bandung ini, atau ke kota-kota manapun yang akan mereka tempuh. Jauhkan mereka dari mara bahaya, jauhkan mereka dari segala kejahatan. Begitu juga Tuhan yang sakit, mohon Tuhan Engkau sembuhkan melalui darah-Mu yang maha kudus. Begitu yang di dalam masa-masa menghadapi pergumulan dan duka cita, Tuhan Engkau yang menguatkan. Khususnya semua peparan dari ibu yang kami kasihi yang telah meninggalkan kami, yaitu Inang Opung David pada hari-hari yang lampau. Kami percayakan semua yang berduka cita, Tuhan akan memberkati dan menguatkan mereka. Begitu juga hamba Tuhan yang kami telah mendengarkan kabar pada hari yang lampau, tepat di tanggal 1 Januari, yaitu mantan Preses Medan Aceh, Bapak Pendeta Sunggul Sirait yang telah Engkau panggil di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau yang menguatkan Ibu Boru Panjaitan dengan anak-anaknya, dan Engkau yang selalu menyertai mereka Tuhan di dalam duka cita yang mereka hadapi pada saat ini. Begitu juga jemaat Tuhan yang berulang tahun dan berulang tahun pernikahan, Tuhan terima kasih. Engkau memberikan umur yang panjang kepada mereka, ajarkan mereka menghitung hari-hari mereka agar mereka meroleh nikmat dan hati yang bijak. Terima kasih, kami akan pulang dalam damai sejahtera yang dari-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memuliakan nama Tuhan, memberi persembahan yang terbaik.
ayat 3, kita bangkit berdiri. Kita harus membawa berita Allah itu kasih balas, diberikan tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siangnya. Kuasa Kristus kan nyata, damai dan Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam. Dodalani, au doha sit
Tuhan.